Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik, kita teruskan saudaraku. Dari sejak zaman dulu, saudara, kebangkitan selalu dipahami oleh Alkitab bahwa manusia akan memiliki fisik yang sama. Jika tidak, pasti Alkitab akan menunjukkan, ya. Dari sejak zaman dulu, ya, Alkitab menunjukkan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan fisik dan manusia memiliki fisik yang sama. Jangan boten-boten deh ya, jangan dibuat fantasi. Fisik yang sama, makan minum seperti yang Yesus janjikan, akan makan minum bersama kita. Belum lagi saya sudah menjelaskan bahwa alam materi itu bukan rendah kualitasnya. Dinilai Tuhan, dievaluasi Tuhan sungguh amat baik. Hal ini diteguhkan oleh fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan keberadaan tubuh fisik tersebut, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa yang disebut kalau tubuh yang materi, ya, dengan keberadaan tubuh fisik, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa yang disebut tubuh itu, jika materi, tubuh fisik memiliki roh. Jika tidak demikian berarti masih dalam posisi mati. Artinya dikatakan hidup bangkit kalau tubuh punya roh. Roh punya tubuh. Firman Tuhan mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Ya, iya. Tubuh tanpa roh itu mati. Seperti iman tanpa perbuatan maksudnya. Jadi roh dan tubuh itu suatu kesatuan. Tentu tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang hidup atau sebuah kehidupan untuk manusia kalau roh tidak bertubuh atau tubuh tidak berroh. Jadi roh tanpa tubuh bukanlah kehidupan yang dimaksud Allah. Ketika Alkitab berbicara mengenai Allah yang hidup, Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Di dalam Matius pasal 22 dari ayat 23 sampai 32. Konteksnya ketika terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Saduki mengenai kebangkitan orang mati. Orang-orang Saduki itu tidak percaya adanya kebangkitan. Dan memang sebagian orang Yahudi tidak percaya adanya kebangkitan, khususnya kelompok Saduki ini. Kelompok Saduki ini sebuah komunitas yang tidak percaya adanya kebangkitan di dunia yang akan datang. Mereka menentang keras realitas kebangkitan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Di Matius 22 ayat 31-32. Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa fakta kebangkitan di mana manusia mengenakan fisik jasmani atau materi adalah suatu realita. Jika tidak demikian maka Allah bukanlah Allah orang hidup. Berarti bisa dimengerti kalau makhluk surgawi pun juga adalah materi atau fisik. Kecuali malaikat yang disebut roh-roh yang melayani. Tetapi malaikat juga bisa menampakkan diri, saudaraku. Surga adalah tempat orang-orang hidup tinggal menetap. Tempat atau dunia orang yang sudah dibangkitkan. Bukan tempat tinggal orang mati. Ini surga bagi manusia. Kita harus bisa membedakan antara tempat di mana Tuhan kita Yesus Kristus bertahta, ya. Tahta itu dan anak domba yang
ada di tengah-tengahnya dengan tua-tua yang di sekitar tahta itu, dengan masyarakat, tempat di mana masyarakat atau manusia pada umumnya hidup. Alkitab jelas kok menunjukkan hal itu. Tentu saya harus menjelaskan lagi nanti ke depan bicara soal dinamika dalam masyarakat kerajaan surga. Kebangkitan adalah sebuah realitas. Demonstrasi pertama mengenai adanya kebangkitan adalah kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit dari kematian dan ia membuktikan kebangkitannya dengan jelas atau nyata-nyata. Setelah kebangkitannya ia makan dan minum di hadapan mereka, ya. Dan di bumi sebelum Yesus naik ke surga ia menunjukkan penghargaannya kepada alam fisik, penghargaannya kepada alam materi bersama-sama dengan murid-murid dan makan minum. Kalau makan minum itu dianggap rendah, Yesus tidak akan makan minum, saudaraku. Tapi dia makan minum dan sikap itu menunjukkan penghargaannya terhadap mekanisme hidup yang terkait dengan metabolisme tubuh. Kalau Tuhan Yesus tidak membutuhkan tubuh materi secara fisik guna membuktikan kebangkitan atau hidupnya, maka Yesus tidak perlu memakai tubuh kebangkitan seperti yang didemonstrasikannya tersebut. Dan Alkitab mencatat berminggu-minggu Tuhan Yesus membuktikan kebangkitannya dengan tubuh kebangkitan yang makan dan minum bersama murid-muridnya. Dia menghargai nilai-nilai materi ini. Jadi surga adalah real, nyata dalam arti bersifat materi atau secara fisik. Bukan alam roh yang tidak bisa berinteraksi dengan tubuh jasmani atau tempat di mana tubuh jasmani tidak bisa berinteraksi. Bukan begitu. Sebab surga merupakan kelanjutan dari dunia hari ini. Kelanjutan dunia hari ini ketika bumi menjadi lautan api atau limnetopuros, danau api, kita akan dibawa ke atas. Ada tempat, ada kelanjutan dari kehidupan ini. Dan menggunakan fasilitas alam semesta ini, jagat raya ini, yang secara fisik pula disebut sebagai samayim. Tempat yang luas. Atau di sana ada air. Mengapa Tuhan menggunakan fasilitas alam semesta ini bukan alam lain seperti yang biasa dipahami kebanyakan orang, yaitu sebuah tempat alam roh? Ya, saya sudah katakan berulang-ulang saudaraku bahwa ciptaan yang telah dibuat Tuhan ini sungguh sudah bagus. It was very good. Tov meot, very the best. Itu bahasa very the best, sudah sangat bagus dan terbaik. Perlu ditambahkan di sini bahwa yang dinyatakan Tuhan sebagai tov meot adalah segala sesuatu yang dijadikannya. Bisa jadi seluruh tatanan alam semesta ini, saudaraku. Jadi semua yang dijadikan sungguh amat baik bukan hanya bumi, tapi seluruh galaksi, semua planet-planet sudah jadi paket yang sempurna. Tapi bumi ini yang sudah terhukum, terkutuk akan jadi lautan api atau danau api. Dari pernyataan Alkitab ini diperoleh kebenaran bahwa tidak ada dunia dan alam semesta yang lebih baik dari apa yang Tuhan telah ciptakan. Ya, jadi kalau bumi dikatakan sungguh amat baik, berarti semua rangkaian galaksi bintang-bintang di lembar jagat raya yang satu ini sama, sungguh amat baik. Tidak ada tempat lain yang lebih baik. Ya, Tuhan tidak akan menciptakan alam semesta lain kecuali alam semesta yang sudah ada. Ini aja, ini saja. Allah ciptakan yang baru di atas penciptaan yang pertama tidak mungkin.
kecuali bumi dan langit yang baru. Ya. Jadi sangatlah logis kalau surga bagi manusia nanti menggunakan fasilitas jagat raya alam semesta yang ada sekarang. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta yang baru. Ini alam semesta tidak ada batasnya, saudara. Tadi saya katakan kalau jarak matahari bumi 150 juta tahun, 150 juta kilometer, untuk mencapai bumi matahari cukup waktu 8 menit. Saudara, itu jauh sekali, saudaraku. Kecepatan itu 300.000 per detik. Ya, luar biasa. Pada luas jagat raya ini, wah, tidak terhitung. Luas antara galaksi ke galaksi kalau sampai 700 miliar kecepatan cahaya. Waduh, udah nggak kehitung, saudaraku. Jadi sangatlah logis kalau surga bagi manusia nanti menggunakan fasilitas yang ada ini. Jagat raya yang tidak terbatas inilah yang nantinya akan menjadi fasilitas langit baru dan bumi baru, yaitu surga. Sedangkan bumi yang ada sekarang akan lenyap. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Akan lenyap. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 terdapat kata baru. Ada langit baru, bumi baru. Baru di sini artinya dalam bahasa aslinya kainos. Saya sudah singgung di pertemuan yang lalu. Kainos artinya baru dalam kualitas. Dengan kata lain, bumi yang akan dihuni orang percaya nanti adalah alam semesta yang sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Tuhan tidak menciptakan alam semesta yang baru, jadi perlu ditegaskan bahwa langit baru, bumi baru adalah bagian dari alam semesta yang sangat besar ini. Jadi saudaraku, jangan berpikir bahwa yang materi itu kotor atau rendah atau najis, sedangkan dunia ide, dunia roh itu lebih baik atau lebih mulia. Itu pandangan Plato atau Platonis. Kita tidak setuju. Alkitab tidak menunjukkan hal itu. Jadi kalau berpikir soal materi, itu bukan suatu yang hina, artinya benda ini ya. Bila surga dihubungkan dengan tubuh kebangkitan, maka akan kita dapati sebuah relasi atau hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Karena semua orang percaya yang setia, semua orang percaya yang setia akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan yang bisa berinteraksi dengan alam semesta. Maka surga haruslah juga bersifat materi. Dalam hal ini Tuhan Yesus telah menampilkan suatu peragaan dahsyat dari tubuh kebangkitannya. Saudara, kalau Tuhan Yesus nanti memerintah di Yerusalem baru, ibu kota dari jagat raya atau kerajaan Bapa yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus, lalu kita juga ada di wilayah-wilayah yang luas. Tidak mungkin ibu kotanya ini berkeadaan beda dengan wilayah-wilayah lain, tidak mungkin. Pasti berkeadaan sama. Tentu namanya istana juga pasti lebih indah, lebih agung, lebih mulia. Nah, apakah nanti satu bumi, maksud saya satu planet, ataukah beda planet, kita tidak tahu. Ya, itu juga tidak bisa kita jawab dengan mudah. Kalau di sini Yerusalem baru, apakah semua nanti juga di sini, atau ada di banyak planet yang lain, kita tidak tahu. Tetapi pasti ini terhubung. Tidak mungkin ini kalau Yerusalem baru ya, Yerusalem baru. Tidak mungkin memiliki natur keadaan yang berbeda, pasti sama, terhubung. Oleh sebab itu kita juga bisa mengatakan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini jadi ya firdaus bagi manusia, terhubung dengan surga, makhluk-makhluk surgawi bisa naik turun. Anak Allah bisa turun bersama-sama dengan kita makan minum, karena memang semua juga fisik.
Nah ini yang orang tidak mau terima karena memandang surga itu seperti alam dewa. Coba dah berubah ya, cara berpikirnya berubah. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dapat bersentuhan dengan alam atau benda-benda yang juga dapat diraba atau secara fisik. Ini berarti tubuh kebangkitan tidak membutuhkan benda-benda rohani atau semacam benda-benda di alam roh. Benda-benda yang berbeda dengan alam kita. Yesus berkata, rabalah inilah tanganku, ini kakiku, aku sendiri ini, ayo pegang. Luar biasa. Yesus membuktikan kebangkitannya dalam beberapa minggu. Ya saudaraku. Dan suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Muka dengan muka, berarti fisik. Kalau sudah dikatakan muka dengan muka itu pasti fisik. Di dalam Matius pasal 26 ya, ayat 29 Yesus berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku akan meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Aduh, rasanya jatuh hati kita mendengar ini. Kita akan makan minum bersama dengan Tuhan ya. Dalam kerajaan Bapakku, pokok anggur. Aku meminumnya yaitu yang baru. Yang baru itu kainos juga ya. Seperti langit baru, bumi baru. Kualitasnya yang berbeda, kualitasnya yang lebih tinggi. Akan makan minum bersama dengan kita, kekasih-kekasihnya dalam kerajaannya nanti. Lukas 22 ayat 30. Dan itu harus kita terima dengan percaya saja. Kamu yang telah tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Makan minum semeja. Apa ini mimpi? Oh itu hanya simbol Pak. Aduh. Ini orang ya yang ngomong begitu saya enggak ngerti maksudnya apa. Itu hanya simbol. Jelas kok Alkitab begitu. Lukas itu menulis dengan pemahaman pikiran manusia bukan pikiran makhluk lain. Ini contoh kasarnya begini. Kita makan nasi atau makan roti, minum air atau minum anggur. Nanti di sana makan rumput, tidak mungkin saudara. Tubuh yang sama yang dibangkitkan. Jadi memang surga itu alam bersifat fisik, materi, kesimpulannya jelas. Dengan demikian surga adalah kelanjutan dari sejarah alam semesta secara fisik ini. Yang diciptakan oleh Tuhan dan ditulis oleh Musa. Mengapa Tuhan tidak menjelaskan secara detail seperti ini kepada murid-muridnya? Ya saudara, murid-muridnya kan masih zaman itu kan belum tahu saudaraku. Ya surga bagi murid-muridnya ya tempat di mana mereka akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Cukup itu saudara, mereka memahami hal itu sudah cukup. Mereka memiliki pengertian bahwa mereka akan mengenakan tubuh fisik dan mereka akan masuk sebuah kerajaan, hidup seperti ketika mereka masih hidup di bumi, tetapi tidak menderita seperti mereka waktu itu dalam penjajahan, kemiskinan. Cukup, pengertian itu sudah cukup. Tapi kalau kita sekarang ya kita melihat jagat raya, kita melihat bumi ini bulat, jarak matahari. Wah kita juga sudah lebih bisa mengerti. Kalau saya membicarakan ini kepada orang-orang, misalnya kalau ada yang menjelaskan ini kepada orang di abad 1, abad 2, orang bingung.
bahwa surga itu juga ada di dalam lembar jagat raya. Kok lembar? Sedangkan bumi saja dianggap ada ujungnya. Surga bagi manusia sekarang ini sebenarnya lagi dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, ini jadi masalah. Apakah bersama dengan Tuhan di satu planet atau beda planet, itu juga kita tidak tahu. Tapi yang jelas pasti realitas surga itu ada, saudaraku. Ya. Realitas surga itu ada. Jadi di bumi ini kita hanya musafir ya saudara. Ayo kita fokus ke langit baru, bumi baru ya saudara. Nah, masalah penting yang harus dipersoalkan selanjutnya adalah apakah di surga nanti manusia masih bekerja? Melakukan suatu pekerjaan seperti di bumi ini. Nah, untuk menjawab dan menjelaskan hal ini maka perlu kita belajar mengenai hakikat kerja pada manusia. Yang ternyata adalah hakikat kekalnya. Salah satu hakikat yang dimiliki Allah adalah Allah yang bekerja. Allah yang memiliki kehendak, Allah yang tidak diam, Allah yang terus berkarya, Allah yang aktif bekerja dan berkarya. Dan ini hakikat Allah dengan kreativitas yang tiada henti. Coba kalau kita lihat metabolisme tubuh, paduan warna dari daun, gunung, laut, pulau, langit, awan. Ini kan diciptakan oleh arsitek agung. Pelukismu agung, siapa gerangan. Nah, Allah. Sebagaimana Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia juga memiliki hakikat sebagai pekerja dalam rencana kekalnya. Anda pikir mosok mandat perintah kerjanya untuk Adam dan Hawa? Adam dan Hawa pun juga akhirnya tidak bekerja dengan baik. Karena ya dia jatuh dalam dosa, diusir dari Eden. Bumi terkutuk, terlaknat, karakter mereka juga rusak. Belum mencapai standar rupa Allah yang Allah kehendaki. Jadi gagal total dong semua. Enggak. Pemulihan gambar Allah termasuk hakikat kerja ini. Maka nanti di surga pasti kita bekerja. Dan indahnya kalau manusia bisa berkarya dan dari karyanya dia nikmati itu. Wah, itu luar biasa. Sementara roh Allah kan masih ada dan selalu ada. Memimpin orang berkarya dengan kreasi-kreasi yang tiada batas di kekekalan. Rencana kekal artinya bahwa Allah tidak akan menghapus hakikatnya. Hakikat sebagai pekerja dalam rencana kekalnya ini tidak akan dihapus dari kehidupan manusia. Allah yang tidak berubah, Allah juga menetapkan bahwa hukum kehidupan ini bersifat kekal dan tidak akan diubahnya. Kalau sampai orang berpikir bahwa manusia di surga tidak bekerja, waduh saudara, tidak bermoral saudara. Ada yang berkata, memang kita bekerja Pak, tapi nyanyi-nyanyi. Anda tahu nggak bahwa otak manusia ini bisa digunakan luar biasa? Menurut para ahli ada yang berkata baru 6%, 7%, ada yang baru belasan persen. Otak manusia ini. Masa otak manusia di surga nggak dikembangkan hanya untuk nyanyi-nyanyi? Dari apa yang dikemukakan dalam Alkitab yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, didapati kebenaran bahwa ternyata Allah adalah seniman dan arsitek agung. Allah adalah pribadi yang memiliki kehendak dan gagasan-gagasan. Selanjutnya Allah mewujudkan gagasan-gagasan tersebut serta menikmati hasil karyanya. Maka dia berkata sungguh amat baik. Allah bukanlah Allah yang diam seperti pandangan filsafat Yunani. Allah dipandang seperti dewa yang tidak berkehendak, tidak berkeinginan. Dewa yang tidak memiliki inspirasi, dewa yang diam, yang mereka sebut sebagai Deus Otiusius. Ada dewa yang agung,
Deus Otiusius. Dalam filsafat Yunani, dewa yang bekerja atau maaf dalam tanda kutip dewa yang rendah, inferior, rendah. Mereka disebut sebagai demiurgos. Jadi ada demiurgos. Ada banyak demiurgos. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat ya, ini filsafat Yunani, ini dewa yang rendah. Deus Otiusius. Kalau dewa yang tinggi itu dewa yang namanya Deus Otiusius. Ini dewa yang rendah, yang menciptakan. Makanya di dalam filsafat Yunani, para filsuf itu tidak bekerja, hanya nulis, duduk, meditasi dan seterusnya. Di banyak agama begitu. Yang kerja itu kuli. Makanya kaum rohaniwan lah ya yang dianggap sebagai tokoh-tokoh itu dianggap tinggi. Tetapi yang bekerja itu kaum yang bawah. Nah di Alkitab tidak begitu saudaraku sekalian ya. Jadi yang namanya pendeta, wah itu ya yang kaum pendeta itu lebih tinggi karena tidak kerja seperti jemaat yang jadi supir taksi, yang jadi pegawai-pegawai. Karena tidak bekerja itu dianggap lebih tinggi. Makanya ada tuh pendeta-pendeta berkata, saya full timer. Memangnya kalau jadi tukang penjual nasi goreng atau ketoprak lebih rendah. Nah ini loh pikiran orang tuh. Kalau sastrawan, kalau dulu begitu, wah dianggap lebih tinggi. Ya, kaum pendeta, kelas rohaniwan. Ini filsafat yang bukan dari Alkitab. Tuhan adalah pribadi yang bisa menikmati sesuatu termasuk di dalamnya keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki nilai-nilai estetika dan Allah memang adalah sumber segala keindahan. Jangan salah ya, saya bukan merendahkan yang namanya golongan pendeta atau rohaniwan, saudara. Cuman saya mau menegaskan bahwa kerja tangan itu bukan sesuatu yang rendah. Tuhan adalah pribadi yang bisa menikmati sesuatu termasuk di dalamnya keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki nilai-nilai estetika dan Allah memang sumber segala keindahan. Itulah sebabnya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki nilai-nilai estetika. Sesungguhnya inilah yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Allah memiliki kehendak untuk menciptakan sesuatu dan menikmati karyanya. Dan manusia juga dikehendaki untuk memaksimalkan potensi bekerja, berkarya, dan ia menikmati karyanya itu. Ini segambar dengan Allah kok. Bagaimana bisa dipahami bahwa manusia itu hanya nanti memuji-muji menyembah Allah? Ya. Man is a walker by nature. Manusia itu pekerja pada dasarnya. Dan ini abadi as a walker by nature. Allah sendiri pekerja. Dia menciptakan sesuatu, dia pandang sungguh amat baik. Maka manusia juga nanti begitu. Sekarang juga begitu mestinya kan. Tapi nanti wah, dengan kreasi yang tidak terbatas di alam semesta ini, manusia berkarya terus. Manusia makhluk yang bisa aktif berkarya sebagaimana Allah adalah Allah yang aktif berkarya. Nah karena manusia memiliki hakikat dengan segala potensi
yang ada, maka Allah memberikan mandat bekerja. Dalam Kejadian pasal 2:15, pola rencana kekal itu sudah ditunjukkan di kitab Kejadian. Manusia diciptakan untuk bersekutu, melayani dan mengabdi kepada Tuhan dalam karya atau kerjanya. Manusia dijadikan kawan sekerja Allah, inilah tujuan hidup satu-satunya yang manusia boleh miliki. Hewan atau makhluk lain bergerak hidup hanya sekedar memenuhi siklus kehidupan sesuai dengan habitatnya. Tetapi manusia bekerja dengan kerelaan, kesadaran, kesengajaan dalam pengabdian kepada Allah. Luar biasa. Kerja merupakan unsur hakikat manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. The nature of man is a worker. Ya, the nature of man is a worker. The nature of man is a worker. Sama, man is a worker by nature, atau the nature of man is a worker. Natur manusia adalah pekerja. Oleh karena kerja adalah suatu unsur hakikat manusia, maka kerja itu merupakan perintah Allah. Dunia diciptakan dalam keadaan yang harus diteruskan. Bukan langsung jadi lalu Adam jebret ada tinggal menikmati. Bekerja. Kelola bumi ini. Mandatnya jelas sekali, saudaraku. Allah memberikan mandat kepada manusia itu jelas sekali. Jadi manusia ketika diberi mandat untuk bekerja itu, di Kejadian pasal yang kedua, jelas kelola bumi ini, ya, dikelola. Kalau tidak dikelola, kalau tidak ya Allah tidak memberikan perintah untuk mengelola bumi. Allah kerjakan sendiri saja. Nah, orang bisa membayangkan nanti di surga semua udah siap, kita tanya makan minum, pesta-pesta, nyanyi. Capek deh. Kok bisa begitu lo mikirnya? Jadi sekarang saudara mulai mengerti ya. Alkitab menginformasikan bahwa umat pilihan di kerajaannya kekal nanti mengabdi sampai kekal. Sejakku di bumi sampai di surga melayani Tuhan. Kalau Anda tanya, lalu tugas saya apa Pak? Ya nunggu saja. Saya nggak tahu Pak, nah, jangan tanya nanti, sekarang kamu tanya dulu sekarang tugasmu kamu dapeti apa. Kamu ngerti nggak tugasmu hari ini? Pak, saya nggak tahu nanti di surga tugas saya apa ya Pak. Jangan nanya nanti, nanya dulu sekarang tugasmu apa, bagianmu apa. Ya kan? Kerajaan surga itu adalah alam fisik yang dapat berinteraksi dengan indera tubuh kebangkitan. Ini realitas fisik. Dan manusia harus mengelola realitas fisik itu seperti rancangan Allah semula. Manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola ciptaan Allah harus dipahami sebagai kehormatan. Ini bukan berarti Allah tidak mampu menyelesaikan atau meneruskan pekerjaannya. Di sini Allah melibatkan manusia sebagai pekerja untuk bekerja mengelola hasil karyanya. Ya saudaraku, perintah kerja dari Tuhan untuk manusia merupakan petunjuk bahwa Tuhan secara konsekuen terhadap maksud dan tujuan menjadikan manusia sebagai kawan sekerjanya. Banyak orang dan agama berpandangan bahwa surga adalah tempat di mana manusia berhenti dari segala kegiatan rutin yang dikerjakan di bumi. Ya. Di surga nanti kita kerja lagi, tapi jangan ngeres pikiran saudara. Aduh capek dong Pak, nanti dulu, ikuti terus. Banyak orang berpikir bahwa manusia di surga bisa menikmati kehidupan berlimpah tanpa kerja dan tanpa kelelahan. Banyak orang memandang bahwa hidup dengan suasana seperti itu sebagai suasana hidup yang ideal dan membahagiakan. Wah, jika itu benar,
Allah kita jahat. Menciptakan manusia tanpa kreasi, malas dan bodoh. Manusia diberi pikiran dan segala potensi untuk dikembangkan. Makanya orang malas itu kalau yang saya pahami bukan hanya sukar masuk surga, tidak bisa masuk surga. Orang malas pasti tidak bertanggung jawab. Dan kalau orang tidak bertanggung jawab, tidak mungkin dia bisa mengabdi kepada Tuhan. Lah mengabdi kepada diri sendiri aja tidak bisa, mengabdi kepada masyarakat apalagi, kepada negara, kepada orang tua apalagi, kepada Tuhan tutup buku udah pasti tidak bisa. Nah, kelelahan di bumi ini disebabkan 3 faktor. Bumi menumbuhkan onak dan duri, membuat lelah kerja. 2, manusia memiliki jiwa yang rusak. Jiwa manusia yang rusak menciptakan keserakahan, kemalasan, perasaan takut dan berbagai perasaan negatif lainnya yang melandasi manusia bekerja. Ini motif kerja yang salah, yang tidak saya bahas di sesi ini karena memang bukan bagiannya. Karena keserakan maka distribusi atau pembagian kekayaan bumi kepada manusia bersenjang. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Dan kesenjangan ini makin jauh. Dan Alkitab sudah menunjukkan itu. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah menderita. Manusia bekerja di tengah suasana dunia yang tidak nyaman karena kejahatan manusia dan ekosistem bumi yang sudah rusak. Jadi kita bisa mengerti mengapa manusia tidak menikmati kebahagiaan dengan keadaan seperti ini, saudara. Ya tidak mungkinlah menikmati kebahagiaan seperti ini dengan dunia yang modelnya seperti ini, saudaraku. Jadi Tuhan memberikan perintah manusia untuk bekerja, ini jelas sekali. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, jelas. Tuhan berkata, kelola bumi, to dress it and to keep it, to cultivate and keep it, li'avdah oleh syamrah, li'avdah oleh syamrah, ya, to dress it and to keep it. Jadi manusia itu seorang manager. We are manager, not the owner. I am a manager. We are managers. Ya. Kita ini manager, bukan the owner. Ownernya Tuhan. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa berkarya dengan luar biasa. Di dunia manusia harus memeras keringat dan susah payah karena bumi terkutuk. Kata susah payah ya, itshabon dalam bahasa Ibrani yang artinya selain labor tapi juga berarti hardship, pain, sorrow, and toil. Ini keadaan manusia yang sudah rusak. Jadi kerja itu menjadi kesukaan ketika karakter orang itu baik atau diubah. Saya perhatikan orang-orang baik, kalau nggak bekerja sakit ya. Tapi ada orang-orang yang rusak moralnya. Kalau dia kerja sakit ya, dia maunya tidur-tiduran capek-capek, nggak mau capek ya. Tapi kalau orang baik, dia nggak kerja sakit, nggak bisa nggak kerja, maunya kerja. Tapi kalau jiwa orang sakit, nggak bisa bekerja. Maunya tidur-tiduran, bisa makan dengan mudah, waduh capek deh. Orang-orang yang memandang dunia yang akan datang adalah tempat dan situasi yang sudah sempurna tanpa masalah, menolak kenyataan bahwa manusia adalah makhluk dengan hakikat kerja. Di surga itu ada dinamikanya. Kita akan mengelola dunia baru, langit baru. Jika hidup tanpa masalah berarti tidak ada tantangan. Bila tidak ada tantangan berarti tidak ada tugas kerja. Manusia menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya katakan masalah itu bukan berarti masalah seperti yang kita hadapi hari ini. Dengan dinamika hidup di mana masing-masing orang saling melengkapi, saling menolong, saling membantu. Wah, itu sempurna. Karena manusia itu
Harus memiliki objek untuk dikasihi. Membangun rumah bersama, membangun jembatan, membangun kota, membuat hutan menjadi taman kota. Itu pekerjaan di kekekalan kita nanti. Di mana Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi rajanya. Maka di perjanjian lama itu dikatakan nanti ada keturunan Daud ya yang akan bertahta selama-lamanya, itulah Yesus. Hakikat kerja tidak akan lenyap selamanya. Justru di dunia yang akan datang, hakikat kerja ini dapat diekspresikan dengan sempurna. Yaitu ketika dosa tidak berkuasa lagi. Adalah sangat tidak mungkin manusia yang memiliki hakikat kerja tidak bekerja lagi. Ada yang berpikir bahwa Allah dengan malaikat-malaikatnya mempersiapkan segala sesuatu sehingga manusia hanya menikmati kehidupan tanpa berlelah sama sekali. Tidak mungkin. Memang bukan tidak mungkin Allah memberikan first capital, kapital awal. Ketika kita nanti mati kita masuk di langit baru-baru, sudah ada fasilitas. Tapi tidak mungkin kita tidak mengembangkannya lagi. Tidak mungkin manusianya tidur dan makan serta pesta pora. Tidak mungkin, ini melanggar prinsip kehidupan. Ini melanggar hakikat Allah sendiri. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Ini surganya mbah siapa ini? Allah adalah Allah yang berkarya dan manusia yang diciptakan menurut gambarnya adalah manusia yang berbudaya dan produktif. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 Tuhan berkata kelola bumi ini. Itu namanya mandat budaya. Mandat budaya. Mandat budaya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa bisa menciptakan teknologi yang hebat, itu budaya. Ya, budi dan daya, budi pikiran, daya kemampuan, kemampuan berpikir. Kalau manusia yang telah jatuh dalam dosa dengan keadaan seperti ini bisa menciptakan iptek yang begini menakjubkan, apalagi nanti di kekekalan, saudaraku. Jadi hendaknya kita tidak berpikir bahwa di surga tidak ada keringat. Memang tidak ada air mata duka cita, tapi pasti ada air mata kebahagiaan. Keringat adalah bagian dari metabolisme tubuh yang sehat. Orang tidak beri keringat tidak tidur dengan nyenyak. Dengan berkeringat tubuh menjadi sehat, dengan berkeringat manusia bisa tidur nyenyak dan bisa makan enak. Keringat adalah bahasa dari hakikat kerja manusia. Tentu metabolisme tubuh manusia di dunia yang akan datang sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Metabolisme tubuh yang sempurna. Makanya tidak heran kalau manusia-manusia awal itu menjadi orang-orang yang umurnya bisa hampir 1000. Ada yang sampai 969. Metusalah 969. Manusia harus bekerja mengaktifkan fisiknya supaya bisa makan enak dan tidur nyenyak serta nyaman. Sementara kerja itu sendiri kebahagiaan. Luar biasa. Sementara kita bekerja sekaligus olahraga itu bisa-bisa. Tapi kalau di zaman manusia sudah rusak, yang tinggi itu yang duduk, yang nulis sastrawan, para rohaniwan, pendeta, kelompok-kelompok, orang-orang yang dianggap punya kualitas lebih dekat dengan Allah. Tidak begitu. Saya berharap apa yang saya katakan ini bisa memberi pencerahan. Alkitab menginformasikan bahwa umat pilihan Tuhan di kerajaan kekal nanti mengabdi kepada Tuhan siang dan malam. Mengabdi. Mosok mengabdi hanya nyanyi. Tuhan Yesus menggambarkan dengan memerintah bersama-sama dengan Dia karena ada masyarakat. Di beberapa kali ada pertanyaan yang sama. Pak, nanti di surga ada pembinaan atau pendidikan enggak? Saya jawab ada. Orang-orang yang hidup di zaman batu, orang-orang yang tidak
memiliki pendidikan yang baik tetapi tidak jahat, ya. Itu kalau masuk dunia akan datang nanti, saudaraku, mereka akan dibina. Namanya pemerintahan, pengaturan. Termasuk di dalamnya pembinaan dan pendidikan. Kalau orang tertawa ya silakan yuk ketawa. Kalau saya enggak ketawa, saya serius bicara ini. Jadi sangat keliru kalau memandang bahwa kerajaan surga adalah tempat di mana manusia berhenti bekerja. Manusia harus mengelola bumi. Bumi, ges dalam bahasa aslinya yang artinya earth. Juga soil, land, ground. Juga ada wilayah-wilayah atau negara, region, country. Dan menunjukkan lokasi di mana suatu masyarakat tinggal. As the locale of the people atau humanity. Jadi ada tempat. Nah ini nanti kita bicara lagi di penjelasan mengenai dinamika di dalam kerajaan Allah. Tuhan adalah pribadi yang bisa menikmati sesuatu termasuk keindahan. Allah menciptakan lalu menikmatinya, ada nilai-nilai estetika. Manusia diberi nilai estetika ini untuk menciptakan. Ya, Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia bisa menjatser, bisa membuat, mengasah. Ya ada kata ini dalam bahasa Ibrani, ada kata bara, yatser, ada asah. Ini hanya untuk Allah. Tapi manusia bisa membentuk, membuat. Ada unsur estetika di sini. Manusia harus mengelola bumi baru dengan kekayaan nyaris tidak terbatas. Dan masing-masing orang punya bakat yang berbeda-beda dan menciptakan karya-karya yang bisa dinikmati oleh dirinya sendiri dan dinikmati oleh orang lain. Wah, betapa indahnya. Ada pemusik-pemusik, ada tukang pahat, ada orang yang bisa membuat budaya yang lain. Oh, semua nikmati bersama. Saya pernah pergi ke Eropa Timur, saudaraku. Ya. Tepatnya di Prah dan beberapa negara di Eropa Timur. Yang dulu saya mimpikan dan saya pergi ke sana bukan karena biaya sendiri, saya dibiayai oleh salah seorang sahabatnya. Saya sini sayang ya punya uang pergi ke luar negeri, apalagi ke Eropa Timur itu mahal ya. Tapi semua disediakan ya, puji Tuhan. Saya pergi dengan keluarga saya. Itu di People Park malam minggu. Ya, saya sempat juga fun dining, jadi kita makan lalu ada seorang jual bunga, saya beli bunga, saya kasih istri saya, gitu-gitulah. Suasananya luar biasa waktu saya turun di People Park itu. Orang tuh kan gak saling kenal. Tapi bisa sapa, nyanyi bareng, yang main saksofon, saksofon mereka di sekitarnya ngasih uang, lalu bisa nari-nari. Buset, ini di bumi yang rusak begini saja orang bisa begitu. Gak ada tuh perkelahian antar geng waktu itu, memang gak ada, atau mungkin ada saya gak tahu, tapi gak ada. Suasana itu indah sekali loh saudara. Benar-benar. Lalu esoknya saya datang di satu gereja sepi, hampir kosong, dipakai untuk pertunjukan orkestra. Ya kita bayar berapa dolar, berapa euro, lalu kita lihat orkestra. Rasanya kita nggak takut duit kita dicopet. Nggak tahu sekarang mungkin banyak copet, waktu itu belum ada atau tidak ada atau saya tidak tahu. Tapi nyaman. Nah bayangkan kalau nanti di satu langit baru bumi baru, waduh. Saya pernah dipersoalkan begini, Pak nanti di surga kulit kita masih sama enggak? Saya kira bisa beda. Kalau di sini orang bilang kulit ini lebih baik, kulit itu kurang baik. Bisa punya kulit yang berbeda warna itu keindahan bro. Allah yang ciptakan semua itu indah. Kesengsaraan kalau manusia tidak bekerja dan tidak berkarya. Tapi keindahan kalau bisa bekerja dan berkarya. Kalau kita membaca Wahyu pasal 21, 24 sampai 26, itu isyaratnya jelas adanya kerja ini, saudaraku.
Kok bisa loh orang berkata nggak ada kerjaan? Jelas, saudaraku. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya semacam upeti. Ini kan sebuah proses ya, pemerintahan, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Aduh. So indah sekali saudara. Dan kita nggak main-main, ini benar. Jadi kalau kita berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara, ini mengenai kerja saja masih banyak sekali ini saudara, belum selesai. Jadi sabar ya, kita akan perpanjang pertemuan yang disiapkan 7 kali ini kurang. Biasanya hanya 5 kali cukup untuk tema-tema tertentu, ini 7 kali masih kurang. Untuk hal yang dianggap tidak penting, dianggap tidak ada beritanya di Alkitab, kita malah butuh 10 kali pertemuan. Jangan-jangan kurang.